Rasa cinta yang besar membuat kami terus mengabdi bagi anak-anak yang kurang beruntung dalam pendidikan. Bergabung jadi dua, jadilah jembatan. Inilah yang menggerakkan kami untuk terus mengajar, walau tanpa pamrih sekalipun. Di usia muda ini, kami ingin berbuat lebih banyak bagi pendidikan anak-anak kurang mampu. Bagi kami, usia muda hanya sekali. Untuk itu, berbuatlah agar memiliki arti. Satu, 13, 14, 7, 13. 16. Gerakan Kendari Mengajar merupakan komunitas di Kota Kendari yang bergerak dalam dunia pendidikan bagi anak-anak kurang mampu dan yang berada di pinggiran Kota Kendari. Semangat, semangat. Gerakan Kendari Mengajar. Mengajar, mendidik, menginspirasi. Mereka diajar dengan pendekatan-pendekatan pembelajaran yang membuat anak-anak lebih mudah memahami pelajaran. Sudah aman. Sebagai komunitas pendidikan, Gerakan Kendari Mengajar diisi oleh anak-anak muda yang berasal dari berbagai latar belakang pendidikan. Akan diperkenalkan abjad dan juga mewarnai. Tidak hanya dari keguruan, bahkan mahasiswa jurusan teknik dan pangan pun turut ambil bagian dalam mimpi besar GKM mewujudkan pendidikan bagi anak-anak kurang mampu. Kalau Kak Kiling, Melalui Gerakan Kendari Mengajar, anak-anak muda yang menjadi relawan tanpa bayaran ini mewujudkan berbagai mimpi-mimpinya. Melihat pendidikan yang adil dan setara bagi anak-anak dimanapun mereka berada. Sebentar ini gajah. Kalau ini apa namanya? Alasan saya masuk di GKM adalah karena saya termotivasi oleh kata-kata yang mengatakan bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung jadi 10, jadilah berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi, tepuk 1 kali. Saya Iklima Rizkiananto Ondu. Biasa adik-adik di daerah binaan memanggil saya dengan sebutan Kak Kiling. Ini huruf apa? Huruf, coba yang tahu angkat tangannya. Berlatar belakang sebagai mahasiswi jurusan sastra Inggris tidak menyurutkan langkah saya untuk mengajar anak-anak. Bekal pengetahuan mengajar saya dapatkan di komunitas Gerakan Kendari Mengajar. Jadi untuk mengajar di sini tuh salah satu tantangannya adalah sikap dari anak-anaknya yang bisa dibilang cukup berbeda. Mungkin dipengaruhi karena lingkungan dan sebagainya, sehingga kita dari GKM itu punya satu tujuan yang paling kita gencarkan untuk lakukan adalah attitude. Sulu dapat semua, Sulu? Iya. Untuk pengajaran yang diberikan, saya lebih kepada pendekatan belajar sambil bermain. Alat-alat peraga merupakan alat-alat yang saya buat sendiri dan menggunakan biaya saya sendiri. Fokus utama saya adalah untuk membangun karakter anak-anak sejak usia dini. Selain belajar membaca, menulis, menghitung, dan mewarnai. Awalnya saya hanya ingin bagaimana saya menyampaikan pengetahuan dan ilmu yang saya peroleh dari bangku SD sampai kuliah. Tapi ternyata hal berbeda yang terjadi, malah saya mendapatkan banyak manfaat ketika saya sudah mengajar di sini. Ada pencapaian dan juga ada kebahagiaan tersendiri itu, Kak. Seharusnya ketika kita pulang kuliah capek kerja dan sebagainya, tapi ketika saya datang di sini semuanya kayak terbayarkan sekali. Kalau huruf depannya ini apa? F. Perjuangan saya selama 2 tahun mulai berbuah keberhasilan.
Sedikit demi sedikit saya merasakan perubahan dari adik-adik. Adik-adik sudah mulai menurut dan tidak banyak menuntut. Yang sangat membanggakan saya adalah ketika mereka tidak lagi segan untuk mengucapkan maaf, tolong, dan terima kasih. Sebagai relawan yang mengajar tanpa pamrih, perubahan sekecil apapun kepada anak-anak merupakan bayaran terbesar bagi saya. Karena keinginan saya hanya satu, yaitu anak-anak kurang beruntung seperti mereka bisa menggapai cita-citanya dan mendapatkan masa depan yang jauh lebih baik. Di Gerakan Kendari Mengajar sendiri saya bergabung sejak tahun 2018. Dan mengapa saya tertarik untuk ikut Gerakan Kendari Mengajar? Karena di Gerakan Kendari Mengajar ini saya diberikan kesempatan untuk berbagi kepada anak-anak yang ada di sini. Terlebih lagi saya tahu bahwa hidup itu adalah kesempatan. Itu adalah judul lagu yang sering saya dengar setiap pagi, dan GKM memberikan saya kesempatan untuk berbagi di adik-adik sini. Saya tidak punya banyak uang, saya bukan anak orang kaya, saya tidak bisa memberikan mereka uang, tapi saya punya waktu, sedikit pengetahuan dan tenaga yang bisa saya bagikan ke mereka. Selamat siang adik-adik. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung jadi 8, jadilah kaliran itu. 7. Ini adalah penjumlahan susun pendek. Nama saya Megita Rizky, atau akrab dipanggil Mei. Saya adalah salah seorang relawan Gerakan Kendari Mengajar. Tidak terasa sudah 3 tahun lamanya, saya mengabdikan diri menjadi relawan pengajar di komunitas Gerakan Kendari Mengajar. Hampir jadi. Pada dasarnya memang kami memulai kegiatan ini dengan hati, dan saya percaya ketika kami memulainya dengan hati itu akan gampang masuk di hati-hati adik-adik yang lainnya. Seperti itu. Dan banyak hal sih yang terjadi di tempat ini. Prosesnya mereka itu yang paling saya senangi, karena dari mereka sulitnya membedakan huruf M sama huruf N, dari mereka tidak bisa pengurangan 2 tambah 2 dan lain sebagainya. Pelan-pelan mereka bisa, dan itu membuat kami sangat senang, dan yang pasti membuat kami semakin bersemangat lagi. 2 ditambah 1. 3. Tidak pernah saya bayangkan akan menjadi relawan pengajar. 3 ditambah 4. Mengingat latar belakang saya adalah seorang mahasiswi jurnalistik, bukan pendidikan keguruan. Angkat tangan yang bisa. Namun, saya mendapat panggilan yang sangat kuat untuk turut mengambil bagian dalam GKM. Terlebih lagi, kecintaanku pada anak-anak sangat tinggi, terutama pada anak-anak yang kurang beruntung, baik dari segi ekonomi maupun pendidikan. Ada juga dia sendiri. Ini Beb. Ada tuh pengurangan. Seperti relawan GKM yang lainnya, saya mendapatkan tugas mengajar di Kampung Mandiri, Kota Kendari. Jangan di kelasnya, namanya saja. Gimana ditulis nama? Daerah binaan ini merupakan kawasan kampung pemulung yang letaknya berdekatan dengan tempat pembuangan akhir sampah Kota Kendari dengan akses yang sangat terbatas. Mayoritas orang tua adik-adik binaan saya adalah pemulung dan supir truk sampah. Mengikuti
Jumlah adik binaan di sini mencapai 45 orang. Apelnya 1 dikasih lagi 1. Sebagian besar dari mereka tidak merasakan pendidikan di bangku sekolah karena faktor ekonomi yang tidak mendukung. Tempat belajarnya pun sangat sederhana. Pisangnya ada 7. Karena tidak memiliki gedung kelas untuk belajar, jadilah kami belajar hanya beralaskan spanduk bekas dan menggunakan papan tulis mini. Tangan sininya 2, di sini 3. Hitung berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, tulis 5. Banyak sekali ketika kami bertanya, mereka akan menjawab di luar ekspektasi kami. Mungkin anak-anak di luar sini, mereka akan bilang cita-citanya itu mau menjadi dokter, jadi tentara, jadi polisi. Tapi mereka tidak. Waktu itu saya pernah tanya, kenapa tidak mau belajar membaca? Dia bilang, Kak, saya mau jadi kuli bangunan. Untuk apa membaca? Satu hal yang tetap membuatku semangat datang ke sini, yaitu ketika saya melihat adik-adik di sini menunggu kehadiran saya setiap minggu sore untuk belajar. Banyak hal yang terjadi di tempat ini, itu membuat saya sangat-sangat terharu. Apalagi ketika melewati prosesnya adik-adik yang awalnya mereka tidak bisa mengucapkan terima kasih, yang tidak mampu dan tidak sadar untuk mengucapkan kata maaf, yang tidak mau mengucapkan kata tolong, perlahan-lahan mulai bisa mereka terapkan. Dan itu adalah proses yang sangat-sangat itu adalah proses yang sangat-sangat indah sih kalau menurut kami, dan itu tidak terbayarkan sama sekali. Pengajaran sampai di sini dulu, nah nanti minggu depan kita belajar lagi. Bilang apa semuanya? Terima kasih kalian. Sama-sama, dadah. Belakang depan. Nah, juga. Masuk dong. Jaga jarak. Saya bergabung di Gerakan Kendari Mengajar dari tahun 2015. Saat ini sudah berjalan 6 tahun. Dan saat ini juga saya diamanahkan menjadi koordinator divisi volunteering atau sumber daya manusia Gerakan Kendari Mengajar. Dan juga diamanahkan sebagai koordinator Sabtu Religi, yaitu daerah pengajaran kami yang terletak di daerah Pulau Gida. Tidak terasa, 6 tahun lamanya saya menjadi bagian dari Gerakan Kendari Mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bergabung di Gerakan Kendari Mengajar sejak saya masih duduk di bangku sekolah menengah atas hingga sekarang. Jadi hari ini, sebelum kita mengaji, Kak Kripa yang menjelaskan latar belakang pendidikan saya sangat jauh bertolak belakang dengan keinginan saya untuk menjadi seorang pengajar. Sholat, puasa, baca Al-Quran, Di mana saya sendiri merupakan mahasiswa program studi ilmu dan teknologi pangan di salah satu universitas di kota Kendari. Kalau kita bilang itu ininya kita udah bergetar, paham? Ininya bergetar dari suara bergetar. Ini bilang. Oke, walaupun bilang ko sama ka. Membagi waktu antara kegiatan sehari-hari dengan menjadi relawan Gerakan Kendari Mengajar menjadi tantangan bagi saya. Alasan kami memfokuskan di Pulau Gida sebagai materi utamanya yaitu literasi Quran, karena kami beranggapan bahwa GKM sudah lama nih mengajar di Pulau Gida, tetapi
tapi ternyata yang menjadi kebutuhan dasarnya mereka di sini, mereka kesulitan mencari guru mengaji. Bahkan mereka harus keluar lorong, ada yang jalan kaki, kadang mereka harus jalan kaki untuk belajar mengaji. Kalau kita bilang tahu langit-langit indahnya kita, dia terdorong untuk bergerak. Dari hari Senin sampai hari Jumat, saya adalah guru les privat. Sedangkan hari Sabtu dan Minggu, saya adalah seorang relawan pengajar. Berbeda dengan kegiatan GKM pada umumnya yang berfokus pada pendidikan dasar, di Pulong Gida, saya memfokuskan pada pendidikan agama. Di sini, saya mengajarkan anak-anak mengaji, memperkenalkan kisah Nabi dan tokoh-tokoh Muslim lewat video, dan pada akhir pengajaran, kami bermain games menggunakan media kartu 25 Nabi. Oke, mulai dari sini bacanya. Bukan rumah ini, perhatikan, coba lihat. Ini apa? Bentar. Untuk di daerah Pulong Gida sendiri sebenarnya kalau kami mempercayakan pengajaran, kami harus sesuaikan bagaimana kami menyediakan materi yang bervariasi dan kreatif. Jadi makanya kami sering sediakan video edukatif yang kami mungkin download ataupun cari, ataupun juga cerita-cerita yang sebelumnya kami cari, ataupun media lain yang bisa menarik perhatian mereka untuk ikut belajar, dan bagaimana nantinya pelajaran yang kami kasih hari ini mereka bisa ingat sampai ke depannya. Adik-adik di sini sangat terbantu dengan pengajaran yang saya ajarkan setiap minggunya. Ya, meskipun tidak bertemu setiap hari, setidaknya saya percaya pelan-pelan kami belajar hingga pada akhirnya mereka pasti bisa. Ibrahim, Nabi Yusuf, oke? Ingat tempatnya di mana? Sini toh? Oke, Haikal lagi. Bertahun-tahun perjuangan dan kerja keras kami merawat asa anak-anak kurang mampu hanya bisa terbayar dengan senyuman dan harapan masa depan yang cerah dari anak-anak binaan kami. Karena kami yakin, siapapun mereka, walau dari latar belakang tidak mampu sekalipun, berhak untuk mendapatkan pendidikan dan berhak untuk menentukan masa depan yang lebih baik dari dirinya. Karena itulah, kami ada untuk mereka. Mengajar, mendidik, menginspirasi. Jadi di pertemuan selanjutnya, adik-adik jangan lagi lupa di mana batas mengajinya. Oke? Oke. Ambil sampahnya yuk, kita balik. Jangan lupa, sampai corona. Hati-hati pulangnya. Saya bergabung di GKM sejak tahun 2018 dan saya diberikan amanah untuk menjadi koordinator divisi pendidikan, dan sampai saat ini saya memegang daerah binaan di sekitar Pasar Buah Kota Kendari. Iya, tahu? Iya, makanya kakak ajarkan kalau tidak tahu. Jadi caranya coba ini kakak ajarkan dulu sini. Iya, yang ada guntingin lah, sempat ganti-gantian. Nama saya Umi Maryam. Sehari-hari saya merupakan mahasiswi aktif di salah satu perguruan tinggi di Kota Kendari. Ada benang, ganti-gantian. Saya tidak berlatar belakang pendidikan keguruan, namun keinginan untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi banyak orang mendorong saya untuk bergabung sebagai relawan di Gerakan Kendari Mengajar. Latar belakang adik-adik yang saya ajar di daerah binaan ini terdiri dari
keluarga yang ekonominya kurang mampu, tapi adik-adik kami alhamdulillah semuanya bersekolah. Waktu awal-awal saya masuk ke sini, literasi anak-anak masih kurang, ada yang belum tahu membaca, ada yang belum tahu menulis. Jadi kami metode belajarnya juga disesuaikan dengan kondisi dan anak-anak di sini. Jadi mereka butuhnya apa, itu yang kami ajarkan. Oke adik-adik, jadi hari ini Kak Umi mau ceritakan tentang dongeng. Ada yang mendengar dongeng? Saya! Dongeng tentang apa, Kak? Dongeng tentang kisah 5 jari. Suatu hari hidup 5 jari. Saya bergabung di GKM saat berusia 19 tahun dengan menanggalkan semua keinginan dan kesenangan pribadi. Manis si jari manis dan kingking si jari kelingking. Jari yang biasanya memakai cincin, aku hidupnya sangat mewah. Komunitas Gerakan Kendari Mengajar menjadi tujuan saya untuk mengabdikan diri. Aku kingking si jari kelingking, aku jari yang paling kecil di antara kalian. Aku tidak tahu untuk apa aku digunakan. Jika orang-orang bertanya, kenapa memilih GKM? Saya akan menjawab, karena di GKM saya tidak hanya mengajar, namun saya juga belajar mengenai nilai-nilai kehidupan dari adik-adik binaan saya. Cerita tentang 5 jari. Jadi ada yang tahu? Dalam proses belajar, saya juga mengalami sedikit kendala karena adik-adik yang saya ajarkan di sini memiliki watak yang berbeda-beda. Ada yang diam, ada yang aktif, ada yang mudah menangis, seperti itu. Tetapi kan walaupun mereka seperti itu, saya tetap semangat untuk mengajar mereka karena menurut saya adik-adik dari di latar belakang keluarga apapun itu, mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan masa depan yang lebih baik. Dan saya harapkan semoga adik-adik yang saya ajar di masa depan mereka sukses semuanya. Amin. Jumlah adik binaan di sini sekitar 25 orang adik. Sebagian dari adik-adik di sini adalah pemulung. Mereka bekerja membantu orang tuanya mengumpulkan sampah dan menjualnya. Banyak kenangan yang saya lalui bersama mereka. Sebuah proses panjang yang tidak akan pernah saya sesali. Meskipun sebagian besar masa muda saya habiskan untuk mereka. Bertahun-tahun perjuangan dan kerja keras kami merawat asa anak-anak kurang mampu hanya bisa terbayar dengan senyuman dan harapan masa depan yang cerah bagi anak-anak binaan kami. Karena kami yakin, siapapun mereka, walau dari latar belakang yang tidak mampu sekalipun, berhak untuk mendapatkan pendidikan dan berhak untuk menentukan masa depan yang lebih baik dari dirinya.